Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Siti Zalfa Masruro dan teman saya Zain Zulkifli Habibi. Kami berdua akan memberikan penjelasan langkah-langkah sensor suhu otomatis Arduino dan Walkwi Simulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Siti Zalfa Masruro dan Zain Zulkifli Habibi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang judul, yaitu sensor suhu otomatis Arduino dan Walkwi Simulator. Itu solusi monitoring suhu pintar tanpa perangkat keras. Jadi tanpa berlama-lama langsung ke materinya. Nah, di sini ada gabungan Arduino dan Walkwi Simulator. Yang pertama itu sistem otomatis. Itu membuat sistem yang bisa membaca suhu ruangan secara real time dan memberikan respon otomatis, misalnya menyalakan kipas atau lampu peringatan. Nah, yang kedua itu Walkwi Simulator, memanfaatkan platform simulator online gratis untuk merancang, memprogram dan menguji sirkuit Arduino secara akurat tanpa alat fisik. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mengapa kita membutuhkan sistem ini? Nah, yang pertama itu perubahan suhu ekstrim. Banyak industri, rumah kaca, greenhouse, dan perangkat elektronika yang membutuhkan suhu yang stabil agar tidak rusak atau overheating. Nah, yang kedua itu kebutuhan otomatisasi. Pengukuran suhu manual tidak efisien dan rentan terhadap kelalaian manusia atau human error. Yang ketiga itu tantangan IoT atau robotika. Membeli komponen fisik untuk belajar atau prototipe bisa mahal dan berisiko rusak jika salah pasang kabel. Nah, kita lanjut slide kedua. Selanjutnya itu alat-alat yang dirangkai di dalam project Walkwi ini, yaitu ada Arduino Uno sebagai otak atau microcontroller utama untuk memproses data. Yang kedua itu suhu sensor atau DHT22, komponen untuk mendeteksi derajat suhu lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada LCD display yang berukuran 16x2 12C untuk menampilkan hasil pembaca suhu secara visual. Yang keempat, 5 dan 6 itu ada LED, buzzer, dan relay, itu sebagai indikator atau output jika suhu melebihi batas aman. Misal LED itu merah menyala jika terlalu panas atau di atas suhu tertentu, dan buzzer itu akan berbunyi. Nah, sedangkan relay itu akan memutus arus jika terjadi gangguan tertentu. Yang ketujuh itu VSS simbol atau voltage common collector, menyuplai daya atau energi listrik yang dibutuhkan oleh komponen seperti microcontroller, sensor atau IC agar bisa beroperasi. Kedelapan itu ada ground atau GND simbol, menjadi jalur kembalinya arus listrik dari komponen menuju ke sumber daya. Yang ke-9 itu ada running text, itu supaya menyampaikan informasi yang bersifat real time. Oke, selanjutnya bagaimana sistem ini bekerja dari awal sampai akhir? Nah, ini ada yang pertama itu ada input. Itu sensor membaca suhu lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada proses. Arduino menerima data analog digital dari sensor lalu mengonversikannya ke satuan Celsius. Yang ketiga itu ada kondisi atau if atau else-nya. Jika suhu di bawah 30 derajat Celcius itu kondisinya aman. Jika suhunya kondisi di atas 30 derajat atau lebih itu berbahaya atau overheat. LED merah menyala, kipas dan buzzer aktif. Yang keempat itu ada output dan angka suhu tampilkan di LCD screen. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari project kita itu. Nah, jika suhu di atas 30
Celcius atau lebih itu lampunya menyala, arraynya menyala, dan buzzernya berbunyi. Jika suhu kurang dari 30, itu lampunya mati, arraynya mati dan tidak aktif ya, buzzernya juga. Oke, selanjutnya kelebihan menggunakan Walkwi Simulator. Nah, yang pertama itu 100% gratis atau berbasis browser. Tidak perlu instalasi aplikasi berat di laptop. Jadi, maininnya di webnya. Yang kedua itu aman dari kerusakan. Tidak ada risiko komponen terbakar akibat konsleting atau salah tegangan. Yang ketiga itu mendukung banyak komponen library lengkap dan mendukung kode program C++ standar Arduino. Selanjutnya, kesimpulan rangkuman dari proyek ini itu adalah sistem sensor suhu otomatis berhasil disimulasikan dengan baik menggunakan Arduino dan Walkwi. Yang kedua itu simulasi digital terbukti menjadi langkah awal yang sangat efektif, murah, dan aman sebelum mengimplementasikannya ke perangkat keras atau hardware yang asli. Dan terima kasih. Jadi mungkin segini saja presentasi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya membuka website Walkwi pada Chrome. Lalu di sini saya menambahkan DHT11 dan LED berwarna merah. Saya juga menambahkan breadboard yang berukuran full. Lalu sambungkan kaki DHT11 VCC ke plus di breadboard. Hubungkan kaki DHT11 GND ke min di breadboard. Dan hubungkan kaki DHT11 SDA ke pin 2 Arduino. Lalu saya menambahkan LCD 16x2 12C dan relay. Pada bagian LCD, hubungkan kaki VCC ke plus di breadboard. Hubungkan kaki GND ke min di breadboard, hubungkan SDA ke pin A4 di Arduino, dan hubungkan kaki SCL ke pin A5 Arduino. Lalu selanjutnya pada bagian relay, hubungkan kaki VCC ke plus di breadboard, hubungkan kaki GND ke min di breadboard, dan hubungkan kaki in ke pin 8 Arduino. Lalu yang terakhir saya menambahkan buzzer. Pada bagian buzzer, saya menghubungkan kaki 2 buzzer ke Arduino pin 8. Lalu pada bagian LED kaki A, saya menyambungkan ke Arduino pin 9. Dan yang paling terakhir, saya menghubungkan kaki LED C ke GND simbol ke bawah. Dan juga pada bagian buzzer kaki pertama juga saya menghubungkan pada simbol GND ke bawah. Lalu saya mengcopy paste codingan yang telah diberikan. Lalu klik install library dan jalankan simulasinya. Untuk mengatur temperatur suhunya, di sini saya mengklik DHT11. Bisa dilihat, jika suhu di bawah 30, maka LED-nya tidak akan menyala. Sedangkan jika suhu di atas 30, maka LED akan menyala.